Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Di video kali ini kita bakal bahas beberapa informasi yang banyak beredar terutama di komunitasnya Fi Network. Oke, seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya. Aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Beberapa jam yang lalu, official resmi dari Fi Network kembali mengupdate informasi yang meminta kita untuk mengaitkan akun kita dengan nomor telepon. Atau bisa dikatakan untuk melakukan verifikasi akun. Karena ini sangat penting kawan-kawan ya untuk tutorial cara memverifikasi akun Pi kita dengan nomor telepon. Rasanya Bangza udah pernah berikan tutorialnya. Biar kawan-kawan lebih gampang nyarinya, mungkin nanti video tutorialnya Bangza taruh linknya di deskripsi video ini. Ini sangat penting. Pertama untuk sistem keamanan akun dan juga ini merupakan salah satu syarat yang harus kita lakukan agar akun kita terverifikasi. Di bawah sini sudah diberikan tutorial di mana di YouTube ya mereka sudah memberikan tutorial cara untuk melakukan verifikasi, yaitu masuk ke menu profile. Kemudian teman-teman itu klik account verification. Nah, untuk nomor telepon yang bisa digunakan itu bebas. Kalian bisa gunakan Telkomsel, Indosat, XL atau apapun. Tetapi di situ nanti akan ada beberapa pilihan kawan-kawan ya. Kalau teman-teman klik menu profil seperti ini, kemudian teman-teman scroll ke bawah, kalau nomor telepon kalian belum diverifikasi, ininya nggak tercentang. Jadi kalian harus verifikasikan terlebih dahulu. Pokoknya pada bagian verifikasi akun ini baik nomor telepon, kalau kalian punya Facebook kaitkan juga, kalau kalian punya email ini wajib, terutama soal KYC ini pastikan tercentang semua. Di samping yang lain-lain ini fokus utamanya adalah sistem keamanan akun. Nah, itu yang diupdate oleh pihak Pi Network melalui official resmi mereka di Twitter. Itu informasi terbarunya. Nah kawan-kawan, di komunitas Fi Network saat ini banyak sekali beredar informasi-informasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gua juga nggak paham sumber informasinya itu dari mana, apakah itu dari ilmu cocoklogi atau gimana. Nggak cuma di Facebook tapi di Twitter juga banyak yang kayak gini. Ini mungkin kalau orangnya nonton, Bangza minta maaf bukan bermaksud menyinggung. Tetapi Bangza hanya ingin meluruskan saja. Supaya informasi-informasi yang menyimpang dan nggak punya data yang akurat jangan sampai dikonsumsi oleh banyak pioner. Contohnya seperti ini, dia mengatakan yakini apa yang kamu yakini. Jika nomor 2 yang menang, Crypto Pi Network insya Allah bakalan di ACC. Padahal kawan-kawan, urusan capres pemilihan itu nggak ada kaitannya sama Pi Network. Ya mungkin dari beberapa pasangan calon ada yang membawa visi misi tentang blockchain, tentang aset kripto. Itu gambaran secara umum, nggak ada spesifikasi tentang Pi Network. Ya mungkin kalau misalnya gagasan-gagasan dari paslon itu bisa dibawa ke dunia nyata terwujud dan Pi Network udah listing, mungkin Pi Network juga punya dampak yang bagus bisa masuk ke Indonesia secara legal. Untuk saat ini nggak ada kaitannya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh oleh narasi-narasi seperti ini yang hanya berpondasi dari ilmu cocoklogi. Sebenarnya Bangza tuh saat ini udah menghindar dari yang namanya debat. Apalagi yang namanya Pi Network. Karena percuma saya udah berusaha untuk memberikan data dan fakta sesuai dengan apa yang mestinya terjadi dengan Pi Network. Tapi tetap aja di sebagian orang itu nggak bisa diterima, yang nggak ada paksaan juga. Tetapi benar-benar Bangza udah menghindar dari perdebatan soal Pi Network ini. Misalnya kalian mau bilang kalau misalnya Pokemon itu adalah adiknya Naruto karena dia sama-sama kuning, saya bakal bilang iya, Anda benar. Kalaupun misalnya kalian bilang 5 tambah 5 itu jawabannya adalah 99, saya juga bakal bilang iya, Anda benar. Saya tidak ingin berdebat, tetapi apa yang saya pahami, apa yang saya dapat, informasi yang saya terima, itulah yang saya sampaikan apa adanya ke kalian. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Kalau berpotensi ya berpotensi, kalau misalnya enggak berpotensi ya saya bilang enggak berpotensi. Dan berkali-kali Bangza sampaikan Pi Network ini sangat berpotensi.
Tentu Pi Network ini berbeda pada aset kripto pada umumnya. Asumsi mengenai Pi Network akan menjadi mata uang digital itu bukan hanya sekedar asumsi. Itu bisa jadi kenyataan karena di dalam ekosistem Pi Network ini dijadikan sebagai alat barter di mana kita bisa membeli dengan kalimat barter suatu barang atau jasa dengan alat pembayaran atau alat barter Pi Network. Oleh sebab itu, Pi Network ini disebut dengan mata uang digital. Bukan berarti Pi Network akan menggantikan uang fiat di semua negara. Karena setiap negara itu punya regulasi tentang undang-undang mata uang dan jenis mata uang. Hanya mata uang yang dilegal dan disahkan serta diterbitkan oleh bank sentral lah yang diakui sebagai alat pembayaran. Disinilah kita melihat kehebatan seorang founder ataupun pendiri Pi Network. Mereka sama sekali tidak menyebutkan bahwa Pi Network ini sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai alat barter. Karena kalau disebut sebagai alat pembayaran, maka Pi Network nggak bisa diterima di beberapa negara, termasuk Indonesia. Karena berbenturan dengan regulasi undang-undang. Makanya dikeluarkanlah istilah barter oleh Dr. Nicholas Kokalis. Jadi jangan sampai masih banyak yang memahami kalau Pi Network bakal menggantikan rupiah, bakal menggantikan yuan, bakal menggantikan dolar. Ya menurut Bang Za itu keliru. Tapi kalau misalnya menurut kalian itu benar, ya udah benar. Dah gitu aja. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya untuk saat ini di follower official mereka di Twitter aja Pi Network tuh udah punya 3 juta follower. Kemudian kalau kita lihat di Google Play Store, Pi Network ini sudah terinstal lebih dari 50 juta kali. Artinya komunitas Pi Network ini bukanlah komunitas yang kecil. Semakin banyak komunitas dalam suatu proyek aset kripto, otomatis semakin banyak data-data yang harus diselesaikan oleh pihak pengembang. Ya, seperti halnya yang terjadi dengan data KYC, di mana ada beberapa data yang hilang sehingga terjadi KYC tentatif, digantung dan sebagainya, dan pihak core team terus untuk menyelesaikan soal itu. Ya, mungkin memang banyak dari kita termasuk Bang Za sendiri menuntut kepada core team untuk membuka mainnet. Dengan dalih dan alasan proyek ini udah berjalan 5 tahun, sedangkan kompetitornya udah pada listing di bursa. Ya, mungkin kita agak kepanasan. Biasanya aset kripto yang dipaksakan listing oleh komunitasnya itu enggak baik. Udah banyak contoh yang berakhir dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau menurut Bang Za, kita serahkan saja ke core team. Siap untuk listing tahun ini, ya listing. Enggak siap listing tahun ini, ya udah tahun depan. Dan banyak juga Bang Za dapat informasi dari kawan-kawan yang punya asumsi yang kuat yang mengatakan bahwa Pi Network ini tidak akan listing di bursa karena ini bukan aset kripto konvensional. Iya, tapi tolong dipelajari dulu pengertian blockchain, kemudian apa arti private chain, kemudian apa arti public chain, biar nanti ketahuan arahnya kemana. Jadi saya nggak akan debat soal itu, oke? Karena udah banyak dan sering gua bahas soal itu. Karena jujur saja, proyek sebagus Pi Network ini rusak oleh asumsi-asumsi pioner yang bersumber dari entah beranta dan ilmu cocok logi. Bersikeras dengan pemahaman yang salah dan ngotot pada pemahaman yang menyimpang. Tuh, sekarang Bang Za tanya, apa kabar Open Mainnet Mandiri? Apa kabar Berli Logistik? Apa kabar yang lain-lain? Padahal di jauh hari dulu Bang Za udah ingatkan kalau nggak ada yang bisa ngebuka open mainnet itu kecuali core team. Yang ada itu adalah kita barter karena posisi kita adalah enclosed mainnet. Jadi itu tetap aja barter, bukan open mainnet mandiri. Nggak usah pakai istilah gitu buat memperbanyak member. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.